Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Senang bisa menyapa kembali Bapak Ibu Saudara dari acara renungan pagi Spiritual Life. Dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita. Nah Saudara, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Matius pasal 6 ayat 13. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Saudara. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat yang baru saja kita baca, ayat yang ke-13 dari Matius pasal 6, Saudara akan menemukan ada beberapa pesan yang sangat penting bagi kehidupan kekristenan kita. Yang pertama, dikatakan di situ, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, ketika kita sudah meminta ampun kepada Tuhan, kita sudah mempelajarinya di dalam renungan kemarin, maka hal yang harus kita lakukan adalah kita menjaga hidup kita. Karena itu, kita memohon kepada Tuhan supaya membantu kita menjaga kehidupan kita. Dikatakan di situ, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Bukan berarti Tuhan yang akan mencobai kita. Tetapi ayat berikutnya, bagian berikutnya dijelaskan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Artinya di sini bahwa kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menjagai kita dari yang jahat. Yang jahat di sini diartikan sebagai iblis, sebagai kekuatan jahat yang ingin menghancurkan kehidupan kita orang-orang percaya. Jadi ayat ini sebenarnya dia punya relasi dengan ayat kemarin ya, bahwa setelah kita meminta ampun kepada Tuhan dan kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita, maka yang kita lakukan adalah yang berikutnya menjaga hidup kita supaya kita tidak jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Nah Saudara, lalu di bagian terakhir kalimat ayat ini ditutup dengan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah Saudara, kalau Saudara lihat di dalam beberapa Alkitab, kalau di dalam Alkitab LAI yang kita punya, kata itu ditulis dengan di dalam kurung ya. Mungkin ada yang bertanya kenapa di dalam kurung. Nah Saudara, ada kurang lebih ada dua naskah yang menjadi naskah yang naskah Yunani yang menjadi dasar untuk menerjemahkan Alkitab kita. Naskah pertama ada naskah disebut dengan istilah naskah Textus Receptus. Nah, Textus Receptus mencatat bahwa kalimat ini ya, karena Engkau yang punya kerajaan, ini ada ya, kita menyebutnya dengan istilah doksologi atau pengagungan kepada Allah. Lalu kalau ada teks lain juga, misalnya naskah Westcott dan Hort, naskah itu tidak terdapat kalimat ini. Nah, kenapa ada varian teks? Kenapa ada perbedaan teks? Ini bukan karena orang Kristen mengurangi atau menambah kitab suci, bukan, tapi karena memang Alkitab kita ini ditulis ya dengan tulisan tangan ya. Jadi kalau kita lihat ada autograf atau naskah aslinya itu sudah hilang ya, sudah hilang kan, termakan waktu ya, karena juga orang Kristen juga melewati banyak sekali masa-masa sulit ya, penderitaan, penganiayaan dan sebagainya, sehingga mungkin naskah-naskah itu ada yang dibakar, ada yang dihancurkan ya. Ada juga naskah-naskah itu yang memang karena waktu dia kemudian sudah rusak. Lalu naskah-naskah yang kita punya sekarang adalah naskah-naskah yang merupakan salinan, ya, naskah-naskah yang disalin secara manual. Yang disebut, kita menyebutnya dengan istilah manuskrip, ya, karena ditulis secara manual. Dan dalam proses penulisan itu memang banyak sekali hal-hal yang mungkin terjadi ya. Bisa jadi karena mereka menulis dan kemudian tidak bisa menyalin semuanya, karena pada saat itu memang belum ada mesin fotokopi, jadi harus ditulis manual. Mungkin ada bagian yang terlewat ya, ada juga yang mungkin naskah salinan itu juga beberapa mungkin sudah rusak ya. Ada banyak dugaan mengapa ada varian teks, ada beberapa teks ada dan beberapa teks tidak ada. Tapi secara umum bisa kita simpulkan bahwa ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang memang ada di dalam
naskah aslinya ya. Kenapa? Karena memang beberapa tulisan-tulisan awal ya, Bapak gereja awal, mereka ketika mengutip kitab atau doa Bapa Kami ini, mereka mengutip bagian akhirnya pun dikutip ya. Kemudian juga kalau saudara lihat misalnya di dalam kitab-kitab terjemahan bahasa lain, misalnya bahasa Pesita ya, Pesita merupakan Alkitab dalam bahasa Aramaik. Mereka juga memasukkan bagian ini ya. Kemudian naskah Binsantin itu juga ada bagian ini pun dimasukkan. Jadi kesimpulannya naskah ini kemungkinan besar saya percaya naskah ini bagian ini ada di dalam teks aslinya. Hanya tidak disalin di dalam naskah-naskah yang lain ya, di dalam naskah-naskah yang mungkin karena rusak, naskah yang lain rusak dan sebagainya. Nah, LAI mencantumkan di dalam kurung karena memang LAI ini juga bukan hanya penerjemahan yang digunakan oleh kita ya, orang Kristen, tapi juga orang Katolik. Di dalam naskah Katolik ya, misalnya Vulgata, itu tidak terdapat bagian ayat ini. Inilah membuat mengapa orang Katolik, teman-teman kita yang dari Katolik, ketika berdoa Bapa Kami, bagian ini tidak disebutkan. Lalu selain bukti-bukti teks juga ada hal-hal lain lagi, misalnya dalam tradisi ya, dalam tradisi orang Yahudi, kalau saudara baca kitab atau doa Bapa Kami ini, kebanyakan merupakan kebiasaan dari orang Yahudi. Jadi kalau saudara baca poin-poin yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, itu banyak sekali poin-poin yang berkaitan dengan doa-doa Yahudi ya. Dan kebiasaan orang Yahudi adalah ketika mereka mengakhiri doa, mereka selalu mengucapkan kemuliaan bagi Tuhan, doksologi ya. Seperti di dalam ayat ini dikatakan, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya ya. Dan kebiasaan ini biasanya juga dilakukan oleh orang Kristen. Ketika kita menutup doa, kita biasa menutupnya dengan karena Engkaulah terpujilah namamu Tuhan ya. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, karena biarlah kehendakmu yang jadi dan segalanya. Itu merupakan sebuah budaya yang memang lahir dari tradisi Yudaisme. Dan itu pun diteruskan ketika Yesus mengajarkan doa Bapa Kami. Nah, saudara, lalu apa makna yang bisa kita pelajari dari doksologi atau pengagungan ini, doa pengagungan ini? Hal yang penting yang bisa kita pelajari adalah di akhir dari semua permohonan kita yang sudah kita sampaikan di dalam doa Bapa Kami, doksologi berarti kita membantu kita untuk menyadarkan diri kita bahwa semua yang kita minta itu harus kita tundukkan di bawah kehendak Allah. Semua yang kita minta harus kita tahu bahwa apapun yang terjadi itulah kehendak Allah, dan kita harus menerima apapun yang terjadi sebagai bagian dari rencana Allah, sebagai bagian dari rencana yang lebih besar daripada rencana yang kita miliki. Jadi saudara, ini menjadi poin sangat penting sekali ketika kita bicara tentang doa. Jadi setelah kita berdoa, apapun yang kita doakan, kita datang kepada Tuhan, saudara minta apapun ya, saudara datang kepada Tuhan, saudara harus menutup doa itu dengan menyerahkan sepenuhnya. Apakah doa ini akan terjawab sesuai dengan kehendak kita atau kadang-kadang bertentangan dengan kehendak kita? Kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sehingga doa itu memang harus dilandasi oleh kerendahan hati. Kita datang kepada Tuhan untuk menyerahkan apapun yang kita inginkan, tapi biarlah keinginan Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi, dan kita harus taat, tunduk, dan hormat kepada kehendak itu. Saya kira itu yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Dan mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur buat semua karya bagi kami. Terima kasih buat pagi hari ini kami boleh merenungkan firman Tuhan, dan biarlah semua yang kami renungkan pagi hari ini membantu kami mengenal Engkau ya Tuhan. Biarlah Bapa, Engkau bimbing kami terus untuk selalu mengerti kehendak-Mu, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa kepada Allah Bapa dalam kerajaan sorga. Haleluya. Amin. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.